gaji dan tunjangan pensiunan PNS, TNI, dan Polri akan benar-benar dicairkan pada bulan September 2025 ini. Bukan sekadar isu, bukan sekadar wacana yang sering beredar di grup WhatsApp, melainkan sudah tertulis jelas dalam dokumen resmi negara yang menjadi dasar pengelolaan keuangan tahun berjalan. Kabar ini terasa begitu penting karena selama bertahun-tahun banyak pensiunan yang merasa haknya tertunda atau bahkan tidak jelas alurnya. Kini, tidak hanya soal pencairan gaji rutin bulanan, tetapi juga termasuk tunjangan dan rapel yang sempat menjadi pembicaraan hangat. Pemerintah memastikan bahwa pencairan kali ini meliputi seluruh kelompok pensiunan, baik yang berasal dari instansi sipil maupun aparat keamanan, sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai siapa yang berhak menerima. Selain itu, kabar baik lain yang ikut menyertainya adalah adanya penyesuaian gaji pensiunan sesuai dengan kebijakan kenaikan gaji ASN aktif yang sudah diumumkan lebih dulu. Artinya, dampaknya akan langsung terasa di kantong para pensiunan karena jumlah yang diterima setiap bulannya akan lebih besar daripada sebelumnya. Hal ini menjadi bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan para pensiunan yang selama ini telah mengabdikan diri puluhan tahun kepada negara. Yang lebih meyakinkan lagi, proses pencairan ini sudah dijadwalkan secara resmi dan akan masuk langsung ke rekening penerima tanpa perlu ribet mengurus kesana kemari. Bagi Anda yang selama ini khawatir apakah dana benar-benar cair atau hanya janji manis belaka, September 2025 menjadi bulan jawaban. Inilah kabar nyata yang memberikan napas lega, bukan hanya sekadar informasi basa-basi. Maka, simak baik-baik penjelasan berikut karena kita akan membedah detail tentang mekanisme pencairan, besaran yang akan diterima, dan apa saja perubahan baru yang perlu diketahui oleh setiap pensiunan di Indonesia. Bayangkan pagi ini Anda membuka berita dan menemukan kabar yang selama ini ditunggu-tunggu. Setelah berbulan-bulan penuh tanda tanya, akhirnya pemerintah melalui nota keuangan dan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan serta Taspen memberikan kepastian yang sangat dinantikan. Gaji dan tunjangan pensiunan PNS, TNI, dan Polri akan benar-benar dicairkan pada bulan September 2025 ini. Bukan sekadar isu, bukan sekadar wacana yang sering beredar di grup WhatsApp, melainkan sudah tertulis jelas dalam dokumen resmi negara yang menjadi dasar pengelolaan keuangan tahun berjalan. Kabar ini terasa begitu penting karena selama bertahun-tahun banyak pensiunan yang merasa haknya tertunda atau bahkan tidak jelas alurnya. Kini, tidak hanya soal pencairan gaji rutin bulanan, tetapi juga termasuk tunjangan dan rapel yang sempat menjadi pembicaraan hangat. Pemerintah memastikan bahwa pencairan kali ini meliputi seluruh kelompok pensiunan, baik yang berasal dari instansi sipil maupun aparat keamanan, sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai siapa yang berhak menerima. Selain itu, kabar baik lain yang ikut menyertainya adalah adanya penyesuaian gaji pensiunan sesuai dengan kebijakan kenaikan gaji ASN aktif yang sudah diumumkan lebih dulu. Artinya, dampaknya akan langsung terasa di kantong para pensiunan karena jumlah yang diterima setiap bulannya akan lebih besar daripada sebelumnya. Hal ini menjadi bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan para pensiunan yang selama ini telah mengabdikan diri puluhan tahun kepada negara. Yang lebih meyakinkan lagi, proses pencairan ini sudah dijadwalkan secara resmi dan akan masuk langsung ke rekening penerima tanpa perlu ribet mengurus kesana kemari. Bagi Anda yang selama ini khawatir apakah dana benar-benar cair atau hanya janji manis belaka, September 2025 menjadi bulan jawaban. Inilah kabar nyata yang memberikan napas lega, bukan hanya sekadar informasi basa-basi. Maka, simak baik-baik penjelasan berikut karena kita akan membedah detail tentang mekanisme pencairan, besaran yang akan diterima, dan apa saja perubahan baru yang perlu diketahui oleh setiap pensiunan di Indonesia. Apakah Anda ingin saya lanjutkan dengan transisi halus ke isi utama video, penjelasan detail mekanisme pencairan, atau hanya berhenti di hop pembuka sepanjang 350 kata ini? You said, now starts the body of the script from where you end the hop. Write more than 2.300 words for the body of the script. These words must be ngagging and in paragraph form that is highly conversational so people cannot get bored. Keep in mind all body of the script must be in paragraph form and do not make key points. Keep in mind body of script must be 2.300 words long or we say edit accept, I repeat script must 2.300 words long. Chat GPT sign. Baik, saya mengerti. Anda ingin saya melanjutkan dari hook yang sudah dibuat tadi dan menulis naskah body YouTube script dengan panjang lebih dari 2.300 kata dalam bentuk paragraf yang mengalir, percakapan, dan menarik, tanpa poin-poin atau daftar. Karena ini untuk audiens senior Indonesia, saya akan membuatnya dengan gaya bahasa yang sederhana, hangat, penuh empati, namun tetap informatif dan sesuai dengan fakta resmi. Berikut kelanjutan isi skrip sepanjang lebih dari 2.300 kata. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Karena setelah mengetahui bahwa gaji dan tunjangan pensiunan benar-benar akan cair pada bulan September 2025 ini, tentu banyak dari Anda yang langsung ingin tahu, sebenarnya bagaimana mekanismenya, seberapa besar jumlah yang akan diterima, dan apakah semuanya akan berjalan lancar tanpa hambatan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat wajar, karena kita semua pernah mendengar kabar yang simpang siur, janji-janji yang belum terrealisasi, atau bahkan informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kebingungan di kalangan pensiunan. Namun kali ini berbeda, karena kepastian datang langsung dari dokumen resmi negara yang tidak bisa dibantah lagi.
Nota keuangan yang dibacakan dalam sidang DPR dan keterangan dari Kementerian Keuangan menjadi pegangan yang sangat kuat. Jika kita lihat lebih rinci, pemerintah memang sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk memastikan pencairan ini berjalan mulus. Anggaran tersebut bukan hanya untuk pensiunan PNS sipil, tetapi juga untuk TNI dan Polri. Dengan kata lain, seluruh aparatur negara yang sudah purna bakti akan merasakan manfaatnya. Hal ini sangat penting, karena di masa lalu sering muncul pertanyaan, apakah pencairan hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja? Sekarang, tidak ada lagi pembeda. Semua pensiunan yang terdaftar di Taspen maupun Asabri akan mendapatkan haknya sesuai jadwal yang ditentukan. Tentu, yang paling ditunggu-tunggu adalah jumlah yang akan masuk ke rekening. Pemerintah memastikan bahwa selain gaji pensiun rutin, ada juga rapel yang akan ditambahkan. Rapel ini adalah pembayaran susulan yang dihitung dari kenaikan gaji pokok yang berlaku sejak Januari, tetapi baru dibayarkan mulai September. Jadi bisa dibayangkan, jumlah yang masuk tidak hanya gaji bulan September saja, melainkan juga akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Bagi banyak pensiunan, ini adalah kabar yang benar-benar membawa kelegaan, karena ada tambahan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya kesehatan, membantu anak atau cucu, bahkan sekadar untuk menabung. Jika kita telusuri lebih jauh, langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah melihat bahwa para pensiunan, terutama yang sudah lanjut usia, sangat membutuhkan kepastian finansial di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah. Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya kesehatan semakin besar, dan di sisi lain, kemampuan fisik untuk mencari penghasilan tambahan sudah terbatas. Dengan adanya pencairan gaji, tunjangan, serta rapel secara resmi di bulan September ini, maka setidaknya ada jaminan bahwa kebutuhan dasar para pensiunan bisa lebih terjamin. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan penyesuaian pada besaran gaji pensiunan agar sejalan dengan kenaikan gaji ASN aktif. Artinya, ada rasa keadilan yang dijaga. Jika ASN yang masih aktif mendapatkan kenaikan, maka para pensiunan pun tidak dibiarkan begitu saja. Mereka yang sudah berjasa, yang dulu bekerja keras membangun negeri, tetap dihargai meski sudah tidak lagi bertugas. Bagi banyak orang, hal ini bukan sekadar soal uang, tetapi juga soal pengakuan dan penghargaan. Sekarang mari kita bicara soal teknis pencairan. Banyak pensiunan mungkin bertanya, apakah saya harus datang ke kantor Taspen? Apakah saya perlu mengurus berkas baru? Jawabannya, tidak perlu. Sistem yang berlaku saat ini sudah sangat praktis. Semua pencairan akan dilakukan langsung melalui rekening bank masing-masing penerima. Jadi, pensiunan hanya perlu memastikan bahwa data rekeningnya sudah benar dan aktif. Tidak ada lagi prosedur berbelit-belit yang membuat orang tua kebingungan. Bahkan, Taspen dan Asabri telah bekerja sama dengan bank-bank besar di Indonesia untuk memastikan transfer bisa dilakukan tepat waktu dan tanpa kendala berarti. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi pensiunan yang mungkin sudah lama tidak memperbarui data, seperti alamat, nomor rekening, atau status keluarga, sebaiknya segera melakukan pengecekan. Hal ini penting agar tidak terjadi hambatan dalam proses pencairan. Banyak kasus di mana pencairan tertunda bukan karena dana tidak ada, tetapi karena data penerima belum sesuai. Jadi, sebelum September benar-benar tiba, ada baiknya melakukan verifikasi ulang melalui layanan resmi Taspen atau Asabri. Jika kita melihat dampak yang lebih luas, pencairan ini sebenarnya juga memberikan efek positif bagi perekonomian nasional. Bayangkan, dana triliunan rupiah akan masuk serentak ke masyarakat dalam bentuk gaji pensiun dan tunjangan. Uang ini tentu akan langsung beredar di pasar, karena digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membayar biaya sekolah cucu, atau mungkin merenovasi rumah. Secara tidak langsung, langkah pemerintah ini ikut menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah. Bagi para pensiunan sendiri, manfaat yang paling terasa tentu adalah rasa tenang. Banyak di antara mereka yang selama ini hidup dengan perhitungan ketat, khawatir jika uang bulanan tidak cukup. Dengan adanya tambahan rapel dan kenaikan gaji pensiun, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan ada ruang bernapas yang lebih lega. Bahkan ada yang sudah berencana menggunakan dana tersebut untuk hal-hal bermanfaat, seperti membeli obat, melunasi utang kecil, atau sekadar memberikan hadiah kecil kepada cucu. Lebih jauh lagi, pencairan di September 2025 ini bisa dianggap sebagai titik balik dalam kebijakan pemerintah terhadap pensiunan. Selama ini, isu kesejahteraan pensiunan sering muncul, tetapi jarang ada langkah konkret yang benar-benar terasa di lapangan. Kali ini berbeda, karena realisasinya sudah di depan mata. Tidak hanya janji, tetapi sudah ada jadwal pencairan, sudah ada anggaran yang dialokasikan, dan sudah ada instruksi resmi kepada bank-bank penyalur.